Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara seiman, jumpa kembali dalam program renungan harian singkat GPDI Berea Alam Sutra dengan tajuk Immanuel. Itu saja cukup. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, renungan kita hari ini bertolak dari perkataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat di atas, kita bisa mengambil sebuah pelajaran berguna mengenai salah satu sifat atau karakter Allah terkait kata pencobaan. Kata pencobaan ini memiliki pengertian ganjaran, disiplin, pendidikan juga. Yang kita alami yaitu Allah berhati-hati dalam menentukan porsi atau beratnya disiplin yang dialami seseorang. Sebagai contoh adalah perlakuan petani kepada hasil panennya seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 28 ayat 27-28. Ayat tersebut berbunyi demikian, sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Bapak Ibu Saudara, dari dua ayat di atas kita bisa melihat ada perlakuan yang berbeda oleh sang petani untuk hasil panennya. Jintan hitam dan jintan putih itu diirik atau dipisahkan, dibersihkan itu dengan galah atau dengan tongkat dan memukulnya secara perlahan. Sebab kalau alatnya memakai alat yang berat atau dipukulnya dengan keras, maka akan menghancurkan bijinya. Sementara gandum, jewawut, kemudian jelai dan sekoi itu harus menggunakan alat yang lebih berat, yang lebih memungkinkan agar sekamnya bisa terpecah. Tetapi tetap terukur. Kalau memang sekamnya sudah terbuka dan terpisah, pengirikan tidak akan dilanjutkan. Sebab kalau tidak, maka biji pun akan ikut hancur sehingga tidak berguna. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat petani menaruh perhatian atas sifat dan nilai benih dalam menentukan cara mengirik atau memukul benih tersebut, yaitu saat mengupas dan memisahkan sekam dari biji. Perlakuan yang sama akan merusak beberapa benih, sehingga benih menjadi rusak atau benih lain justru tidak terkupas dari sekamnya sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Petani harus tahu berapa kuat pukulan yang diberikan dan berapa lama waktu yang digunakan untuk benih tersebut. Begitu benih terpisah dari sekam yang membungkusnya, proses pengirikan atau pemukulan akan dihentikan. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, Allah menggunakan
kebijaksanaan yang sama dalam cara yang dipilih untuk menghasilkan tuaian dalam kehidupan anak-anaknya. Ia tidak akan memakai alat pemukul yang berat jika tongkat yang ringan sudah cukup untuk mencapai tujuannya. Ingat, tujuannya bukan untuk menghancurkan atau membinasakan biji, melainkan memurnikan dan menyempurnakannya. Bila ia memberi penderitaan, itu hanya karena tidak ada jalan lain yang akan memberikan hasil panen yang baik. Ia tidak menggunakan lebih banyak kekuatan atau lebih banyak waktu dari yang diperlukan. Proses Allah selalu terukur. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyinya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu Paulus menanggapinya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kerohanian yang benar akan menyambut baik kesengsaraan saat datang, bila mana itu menghasilkan tuaian yang lebih besar bagi Allah. Apabila disiplin diterima dengan benar, maka dijamin akan mendatangkan panen yang melimpah. Percayalah, Allah tidak pernah salah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang pada hari ini. Tuhan tahu keadaan setiap kami, para pendengar renungan singkat ini dimanapun berada. Kalau mungkin ada yang sedang menghadapi keberatan, menghadapi penderitaan, menghadapi aniaya, seperti ada pukulan yang datang. Mungkin itulah saatnya Tuhan sedang mengirik kehidupan kami, supaya sekam itu dipisahkan dari biji, dan biji itu akan dimanfaatkan untuk kebaikan. Karena itu Tuhan, berikan kami hati yang luas untuk menerima bentukan Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Roh Kudus, tolong kami umat-Mu menjalani hari ini dengan tetap memandang kepada Kristus, bahwa Kristus mau hidup kami menjadi lengkap, utuh, dan sempurna. Terima kasih Bapa, bersyukur untuk firman-Mu, mengalaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika Bapak, Ibu, atau Saudara membutuhkan bantuan doa, silakan menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.